Sinetron Buku Harian Seorang Istri episode nanti malam 16 Mei 2022 hanya di SCTV 1 untuk kita semua, yang tentunya semakin seru dan menarik untuk kita tonton ya guys. Oke, kita langsung aja ke pembahasan. Di situ terlihat ketegangan seorang suster yang telah mengurus junior. Di sisi lain, suster tersebut ditelepon oleh si tangkurak Tony untuk melarikan junior dari tempat itu. Di sisi lain, di situ suster itu yang dikirim oleh di pihak yayasan untuk merawat junior, dan di villa tersebut Tony telah menghubungi suster itu untuk membawa lari ke sebuah taman karena Tony telah menunggu di sebuah taman. Karena di sisi lain Dewa dan Nana telah mengetahui tempat tersebut, dan di situ langsung Tony pun menghubungi lagi suster tersebut agar cepat-cepat junior dibawa keluar karena Nana sudah mendekati ke tempat yang telah ada junior bersama suster itu. Di adegan selanjutnya malah suster itu melihatin sebuah TV sinetron dan sangat marah sekali Tony ya guys. Singkat cerita, suster itu langsung membawa junior keluar karena Tony sangat marah sekali. Nah, setelah marah langsung suster itu menggendong junior akan melarikan dari tempat itu, dan Tony pun menunggu di sebuah taman. Di adegan selanjutnya, sedang suster menggendong junior dan akan melarikan diri, dan tiba-tiba kepergok oleh Nana dan juga Dewa, dan di situ Nana Dewa pun langsung mengejar junior yang telah dibawa lari oleh suster tersebut. Di adegan-adegan selanjutnya alhasil suster itu tertangkap oleh Nana dan juga Dewa, dan di situ terjadilah keributan antara Dewa dan juga Roni ya, karena memperebutkan junior. Di sisi lain, setelah itu junior diambil oleh Nana dan suster itu didorongin, dan alhasil Nana telah mendapatkan junior kembali. Di adegan selanjutnya di situ terlihat Pasha yang sedang berada di sebuah danau mencari Lula, dan di situ Pasha menghubungi Neratu karena Pasha mengajak Neratu untuk syukuran di rumah, untuk mendoakan Lula di rumahnya Pasha agar Lula cepat ketemu. Karena doa ide-ide dari Cakarping, kita mencari Lula harus campur doa biar Lula cepat ketemu dan selamat. Maka dari itu Pasha pun menurut kata-kata anak-anak Cakarping tersebut, dan Pasha menghubungi Neratu untuk datang ke rumahnya Pasha. Di adegan-adegan selanjutnya sangat terima kasih sekali ya, Pasha telah menghubungi Neratu dan Neratu pun akan berangkat menuju ke rumahnya Pasha untuk mengikuti mendoakan Lula agar selamat dari maut. Di adegan selanjutnya setelah beres ditelepon Pasha dan Neratu pun memanggil Lipiul dan juga Roni dan juga Suketi agar siap-siap untuk menuju ke rumah Pasha. Kita mendoakan Lula agar cepat kembali dan selamat. Di sisi lain di situ setelah berteriak-teriak Neratu memanggil Roni dan Lipiul namun tidak kunjung datang. Namun setelah itu tiba-tiba Roni pun datang dengan Lipiul. Nah, setelah datang Neratu mengajak Lipiul untuk pergi ke rumah Pasha. Namun di situ setelah duduk Lipiul menjawab, aku tidak ingin ikut ke rumah Pasha. Namun ancaman-ancaman Neratu setelah Lipiul berkata tidak ikut, Neratu mengancam, seandainya kamu mendapatkan musibah, orang lain tidak akan mendoakan kamu. Dan di situ Roni tertawa dan Roni pun takut. Lalu Roni mengajak istrinya untuk mengikuti saran dari Neratu agar kita kalau ada apa-apa nanti ada yang mendoakan agar selamat. Namanya orang hidup pasti aja ada cobaan dan rintangan. Di sisi lain Lipiul pun mengikuti suaminya Ronai Buanai dengan kata-kata dan ajakan Neratu untuk ke rumah Pasha. Nah, oke guys, singkat cerita di situ Neratu selesai mengajak Lipiul dan Lipiul pun siap-siap
dan Neratu semua Suketi pun akan berangkat menuju ke rumah Pasa untuk mendoakan Lula agar cepat ketemu dan keadaan selamat, sehat-sehat aja ya guys. Nah oke guys, singkat cerita di situ keberangkatan Neratu bersama Lipiul segera berangkat. Namun di sisi lain, setelah Neratu mengajak untuk membawa sebuah mobil dan Roni pun akan bergegas dengan mobil barunya. Di adegan selanjutnya di situ terlihat mamahnya Cornelia yang sedang berkata bahwa Cornelia akan dibawa ke luar negeri oleh Fajar, namun mamahnya tidak mengizinkan. Namun di sisi lain Cornelia telah melawan dengan kata-kata mamanya, "Aku tidak ingin menuruti mama, aku akan tetap ikut kepada Fajar ke luar negeri jalan-jalan karena perkawinan aku tidak jadi." Di sisi lain ngebantahnya Cornelia kepada ibunya, sangat ngebantah sekali karena kejengkelan Cornelia. Walaupun mamahnya mendukung, tapi ada kelainan dari dukungan-dukungan mamahnya, ada kelainan bahwa di hatinya tetap akan memisahkan Fajar bersama Lia. Singkat cerita, sebelum berangkat ke luar negeri, Fajar mengajak Cornelia ke sebuah taman agar Cornelia tidak murung dan sedih terus. Di situ Fajar pun mengajak Cornelia yang sudah disediakan oleh Fajar, menyuruh anak buahnya untuk mempersiapkan di sebuah taman dihias, dan di situ Cornelia diajak di situ. Dan di sisi lain Cornelia pun sangat senang sekali dan pemandangannya sangat indah sekali. Nah di situ Cornelia pun bahagia setelah dibawa oleh Fajar ke sebuah taman untuk merasakan udara malam, dan Cornelia sangat bahagia sekali dengan pemandangan-pemandangan yang indah yang dibuat oleh Fajar. Nah oke guys, sebelum lanjut mimin sarankan bagi kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol like, komen, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak terlewatkan di channel ini. Oke, kita langsung aja ke pembahasan selanjutnya. Di situ terlihat di rumah Pasa yang sedang berkumpul untuk mendoakan Lula, karena doa-doa ini ide dari Cakarping. Di situ ada Neratu, Nana, Dewa, dan Lia dan Fajar pun ada semua untuk membantu mendoakan Lula agar Lula cepat ketemu dan keadaan selamat. Di sisi lain di situ Dewa pun sangat senang sekali dan bahagia, apalagi sekarang Junior sudah ditemukan dari cengkraman si Tangkurak Tony. Di situ Lipiul sangat bahagia sekali karena Junior sudah ditemukan, dan Ronai Buanai pun senang melihatin Junior terus yang sudah ketemu. Maka dari itu kebahagiaan Nana dan Dewa sekarang makin bahagia walaupun rumah tangganya banyak rintangan. Di sisi lain yang nggak ada cuma Bupara, karena Bupara itu sangat membenci Lula dan juga Nana. Di situ terlihat Fajar dan Lia sudah datang dan duduk di pinggirnya ustadz tersebut, dan untuk mendoakan para ustadz dan warga di tempat itu untuk membantu mendoakan Lula biar Lula selamat dari maut. Nah oke guys, jangan lupa ya guys, tonton terus video ini sampai habis agar tidak ada kesalahpahaman di antara kita. Dan jangan lupa juga doakan para pemain buku harian seorang istri ini agar selalu diberi kesehatan dan dimudahkan segala urusannya. Dan doakan juga ya guys sinetron buku harian seorang istri ini agar selalu bertengger di rating nomor 1. Amin ya robbal amin. Mungkin sampai di sini dulu cerita buku harian seorang istri ini yang akan tayang nanti malam hanya di SCTP 1 untuk kita semua. Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.